Alhamdulillah malam ini edisi spesial karena adalah bulannya Bapak, bulannya CN. Sehingga pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu Angon La Roiba. Pembahasan tema ini kita bahas di Reboan hampir 3 minggu Mas Rizal ya. Hampir 3 minggu dan mudah-mudahan malam ini bisa kita sharing, berbagi ilmu, berbagi sinau bareng intinya. Mungkin sebelum kita lanjut Mas Rizal, kita panggil dulu teman-teman kita dulu biar lebih ini. Mas Karim, mohon izin Mas bersama kami. Mas Ansa. Dan satu lagi Bang Lim, monggo Bang Lim berkenan bersamai kami. Dan satu lagi Mas Tri. Ayo, Mas Tri Mulyana. Oh, Mas Tri enggak. Oke, monggo Mas Rizal sampean buka jenengan alasi diskusi kita pada malam hari ini. Monggo Mas Rizal, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Mizani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman sehat, semoga teman-teman bahagia. Walaupun di tengah gempuran ekonomi yang nggak menentu, semoga mental teman-teman tetap aman ya. Aman kan? Oke. Nah, tadi sempat Mas Mizani sempat ngasih sedikit alas soal Angon La Roiba ini. Penentuan Angon La Roiba ini juga pertama, kalau teman-teman perhatikan di postingan IG kita sempat mengangkat judul yang berbeda, Cah Angon ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan mengapa ditransisi ke Angon La Roiba. Ini ceritanya panjang. Pertama itu malah usul pertama Bocah Angon. Nah, karena Bocah Angon itu sangat mainstream. Jadi dan diganti Cah Angon. Dihilangin BO-nya. Karena BO itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi Cah Angon aja, BO-nya jangan. Nah, terus kemudian akhirnya berubah menjadi Angon La Roiba ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kata Angon aja dulu ya. Angon itu kan etimologi dari bahasa Jawa yang artinya menggembala. Menggembala itu kan beda sama beternak. Menggembala itu membebaskan hewan-hewannya agar dia mencari makan sendiri. Kemudian yang penggembala itu juga menjaga agar tidak ada serangan dari luar. Nah, kebetulan bulan ini kan bulan kelahiran Mbah Nun, guru kita semua. Banyak spirit-spirit yang harus kita tetap jaga. Spirit keangonan beliau itu sangat banyak untuk salah satunya menemani rakyat kecil, terus kemudian menemani anak-anak yang diyatimkan oleh negara. Banyak contoh spirit dan perjuangan Mbah Nun itu salah satunya Lautan Jilbab. Itu kan memperjuangkan agar perempuan bisa menentukan pilihannya sendiri. Terus kemudian Kedungombo, perjuangan kepada masyarakat Kedungombo atas penggusuran pembangunan. Dan tentu banyak lagi perjuangan-perjuangan itu. Mbah Nun selalu mengangon kita semua. Nah, pertama kita mau colek dulu Mas Ansa, mungkin untuk menebali soal penggembalaan dan mengapa kok gembala itu di belakang, terus kok beda sama peternakan, Mas. Kira-kira gimana? Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu buat Mas Ansa. Kokoh.
Siap, terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat, tidak kurang apapun. Walau seperti tadi, sehari-hari kita pasti ditempa banyak masalah, pasti banyak hal-hal yang ada di pundak kita masing-masing. Tapi setidaknya forum seperti ini kan jadi tempat healing untuk kita bersama. Sebagaimana apa yang selalu dilakukan oleh Mbah Nun selama mungkin lebih dari setengah hidupnya untuk menemani kita semua gitu. Dan mungkin saya awali dengan ini ya Mas ya. Bulan Mei itu kan banyak sekali kejadian yang bisa kita jadikan pelajaran gitu. 1 Mei mungkin Hari Buruh Internasional, 2 Mei Hari Pendidikan, belum lagi Hari Kebangkitan Nasional juga di Mei, dan hari kelahiran guru kita semua juga di Mei. Dan patutnya kita bersyukur untuk itu. Kita selalu doakan untuk guru kita, MH Ainun Najib, agar selalu diberikan kesehatan dan bisa membersamai kita lagi dari istirahatnya, seperti itu. Dan ini kalau teman-teman lebih kritis terhadap poster kita hari ini, itu ada logo Nun di situ. Itu sebagai pengingat untuk kita semua, bukan hanya kita memperingati gitu ya, memperingati hari lahirnya beliau, tapi soal semangatnya itu tadi gitu. Karena banyak sekali dimensi yang bisa kita pelajari dari sosok MH Ainun Najib ini. Dan saya mungkin mewakili teman-teman penggiat yang jadi corong informasi kemarin soal dialektika kita diskusi. Bagaimana akhirnya satu tema ini bisa merepresentasikan banyak hal. Terutama dari kata angon dan laroiba gitu. Dan teman-teman bisa cek setiap sebelum kita memulai KC bulanan, teman-teman penggiat itu menulis mukadimah, redaksi KC membuka mukadimah, itu jadi alas kita untuk diskusi. Kalau dibaca itu cukup mendalam dan cukup komprehensif apa saja yang bisa kita bahas gitu. Dari saya mungkin dari kata laroiba itu kan sebetulnya artinya itu kan tidak ada lagi keraguan, tiada keraguan gitu. Kalau sinonimnya mungkin ya soal keyakinan gitu. Dan kenapa angon tadi, kalau kita bicara soal bahasa Indonesianya kan artinya pengembalaan gitu. Segala sesuatu tentang angon, tentang gembala. Dan saya mungkin mau melihatnya itu dari sisi apa yang dilakukan oleh MH Ainun Najib selama ini gitu. Dan kita mengingat forum ini. Dan ada hal yang menurut saya sangat menarik di forum kita. Yang pertama adalah soal inklusivitas forum yang sungguh jarang dapat kita temui dimanapun. Termasuk soal ada yang menyebut forum ini forum pengajian, itu tidak salah. Disebut juga forum diskusi, ya kita diskusi di sini. Forum pengkajian juga kita mengkaji apapun di sini. Dan kita kan datang dengan intensi masing-masing juga ya. Ada yang datang yang mungkin itu tadi untuk merasakan kebersamaannya karena kita saling menemukan wadah di mana kita bisa berkeluh kesah, di mana kita bisa belajar, di mana kita bisa menumpahkan ekspresi gitu. Ada juga yang datang mungkin cuman buat ketemu teman dan itu nggak masalah gitu. Ada juga yang datang memang untuk belajar dan itu memang wadahnya gitu kan. Karena kita adalah majelis ilmu. Tapi dari situ kita coba lihat menengok forum kita sekarang gitu ya. Ma'iyah yang berlangsung di berbagai simpul di kota-kota, lebih dari puluhan simpul, dan setiap acara seperti KC dan simpul-simpul lainnya itu kan mungkin dihadiri ratusan bahkan ribuan orang. Pertanyaannya adalah, bukankah ini sebuah mukjizat gitu ya? Kalau kata Nur Somad Kamba, Kiai Haji Nur Somad Kamba dulu adalah, ya ini mukjizat, bagaimana tidak, bagaimana orang-orang diperjalankan untuk datang satu forum dengan intensi masing-masing itu, tapi tetap bisa bersama gitu. Dan itu mungkin filosofi juga kenduri cinta itu gitu. Atas nama cinta itu kan kita selalu bersama. Dan refleksi yang selanjutnya adalah soal kita semua di sini. Ini kan tidak dipisahkan, tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Di saat di luar sana banyak kritik soal keraguan terhadap terjadinya hal-hal yang tidak kita tidak kita kehendaki gitu. Tapi di sini karena kita sudah yakin, mindset kita sudah saling mengamankan, merasa aman, dan merasa juga kita perlu mengamankan orang lain. Atas rasa itu juga, artinya kita tidak perlu sekat di situ bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena kita sudah fokus terhadap diri kita sendiri, kita sudah berdaulat, kita sudah tahu maunya apa, dan di forum itu kita sudah punya intensinya apa gitu. Dan itu sebagai pengingat bahwa
forum ini tidak lepas dari yang namanya MH Ainun Najib. Dan itu patut kita pelajari. Mungkin juga teman-teman mengenal beliau dari sisi banyak gitu, dari banyak sisi. Mungkin ada yang kenal dari buku, ada yang kenal dari forum-forum seperti ini, ada yang kenal dari YouTube, ada kenal dari quote-quote-nya beliau gitu, atau kenal dari teman-teman yang terlibat dalam berbagai aktivismenya. Dari situ kalau kita lihat beliau kan lengkap sekali ya. Kita tadi bersandar dengan bocah Angon itu sebetulnya refleksi terhadap masa kecilnya beliau yang juga sebagai Angon gitu, bocah Angon. Ya dalam bentuk apapun namanya gitu ya, pengembala kambing kah, pengembala bebek atau lain sebagainya. Dan itu yang jadi selalu kita ingatkan di forum ini, bahwa tidak ada forum ini kalau tidak ada yang namanya MH Ainun Najib yang jadi guru kita bersama. Dan kita harus, tanpa adanya beliau, spiritnya itu kan nilai-nilainya masih kita jaga dan kita teruskan. Karena untuk kebaikan. Dan kalau kita lihat, kita refleksikan hidupnya beliau, bayangkan teman-teman, puluhan simpul itu setiap minggu mengadakan forum-forum seperti ini. Bayangkan waktu yang tersita oleh MH Ainun Najib itu untuk keluarganya hanya berapa persen. Sedangkan dia menemani rakyat-rakyat kecil yang kehilangan arah, yang tidak ada wadah gitu. Dan dia refleksikan dan dia persembahkan hidupnya itu mungkin 90% untuk kita semua. Dan atas dasar itu, bocah Angon itu Angon Laroiba dengan tidak ada keyakinan bahwa kita bisa belajar dari situ. Dan spesifik soal Angon tadi, ini menarik juga gitu. Tadi kan Mas Rizal menyampaikan bahwa ada bedanya dari aktivitas mengangon dengan berternak gitu. Tujuannya pun beda kan gitu. Beternak kan mungkin dan mengangon sendiri itu kan dia khusus untuk mengembala hewan-hewan, mengembala hewan-hewan itu tanpa dengan tujuan ekonomi, tanpa tujuan kapital, tanpa tujuan menternakkan itu. Itu kita belajar dari MH Ainun Najib. Tadi kita refleksikan lagi. Bayangkan dari sekian puluh simpul itu, sekian banyak orang, apakah tidak mungkin beliau untuk membentuk suatu partai? Apakah tidak mungkin beliau untuk melakukan suatu gerakan aktivitas sosial yang bisa menggerakkan banyak orang? Itu sangat mungkin. Tapi itu yang tidak dipilih oleh beliau. Sehingga kita bisa belajar dari yang namanya bocah Angon tadi bahwa ternyata seni mengangon gitu ya. Seni Angon itu adalah soal membebaskan sekaligus itu untuk memastikan keselamatan. Jadi kita belajar banyak hal di situ. Mau belajar leadership dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, pada refleksi itu, bukan hanya MH Ainun Najib, tapi orang yang terlibat dalam Ma'iyah sampai sekarang, kita belajar soal itu. Bahwa pemimpin itu bukan melulu soal berada di depan, soal keperkasaan, berada di depan selalu nomor satu, tapi yang selalu membersamai. Dia juga tidak mendikte, tapi dia membebaskan gitu, dan membersamai lagi gitu. Dia tidak selalu berada di depan, tapi selalu bersama kita. Bahkan Angon itu kan selalu berada di belakang. Dan intinya seperti itu. Dan ada satu tulisan yang menarik, mungkin yang sangat spesifik membahas soal pengembala. Kita ini pengembala atau gembalaan. Itu ditulis oleh MH Ainun Najib 2001 di kolom, kalau tidak salah kolom Republika. Teman-teman bisa baca di caknun.com tulisan-tulisan beliau. Di situ banyak sekali beliau menyampaikan soal leadership, tapi yang paling mengena buat saya adalah soal kalau di sana kan awal dia memang bicara soal falsafah Jawa, soal ilir-ilir. Kenapa di situ ada kata bocah Angon, di situ juga ada membahas soal belimbing bergigir 5. Itu kan banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita serap gitu ya. Tapi yang paling penting beliau menyampaikan begini, kenapa dalam kita sholat itu laki-laki kan selalu menjadi imam dan berada di depan. Tapi kita jarang melihat bahwa secara secara lebih luas bahwa ternyata laki-laki boleh di depan memimpin gitu. Tapi di belakangnya itu kan selalu ada perempuan. Dan pada hakikatnya yang mengangon laki-laki yang ada di depan itu kan ada kepala perempuan gitu. Dan ini sisi-sisi yang menurut saya bahwa nilai-nilai yang mungkin secara tidak terlalu populer, tapi MH Ainun Najib punya cara untuk menjelaskan kepada kita semua soal fungsi, soal keberpihakan,
dan soal bagaimana sebetulnya kita memuliakan orang gitu. Termasuk perempuan dia berada di belakang tapi sebenarnya dia mengangon laki-laki. Dan yang terakhir seperti halnya kata hadis Nabi bahwa kita semua adalah pengembala dan kita akan bertanggung jawab dengan gembalaan kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa jadi landasan kita nanti diskusi lebih panjang, lebih lebar lagi, lebih dalam gitu. Dan ada juga narasumber yang lain dan di sesi berikutnya nanti akan banyak kejutan juga dari pembicara dan semoga kita selalu bisa mengambil hikmah dari forum ini. Semoga kita bisa menjadi jauh lebih baik sebagaimana apa yang dilakukan oleh Cak Nun. Beliau melakukan segala aktivisme, segala hal itu, segala bentuk kebudayaan dan segala sesuatunya itu adalah untuk memberikan kesadaran kepada kita semua, untuk meningkatkan taraf kesadaran kita masing-masing. Dengan itu mungkin kita bisa dapat memperbaiki hidup kita masing-masing, setidaknya untuk kita sendiri. Mungkin itu Mas Rizal yang bisa saya sampaikan dari forum Rebuan kemarin ya teman-teman. Dan semuanya juga terbuka untuk bisa hadir setiap minggu hari Rabu di Taman Ismail Marzuki untuk kita bisa berdiskusi dan selalu bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih kok sudah mengawasi. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman.